Tuhan, masih kita tetap berdiri saudara ya. Kita akan, kalau duduk kan, kalau diri kita senam rohani sebentar. Senam rohani biar kita sehat, ya jangan duduk terus, sakit kita. Haleluya. Ini kita semangat saudara ya. Berbagai macam masalah persoalan mari kita tinggalkan dulu, kita taruh di kursi. Kita hadapi dulu kepada Tuhan ya. Amen. Sebagai pencipta langit dan bumi pagi hari ini ya. Kita akan nyanyi, mari kita akan bernyanyi, oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Masih banyak orang dengan satu kemiskinan, wajah tidak cerah, masih menyimpan sesuatu, mungkin unek-unek atau mungkin apa ya, tidak ada gairah semangat di dalam Tuhan. Semangat saudara. Amin. Hidup ini sekali loh. Saya berpikir begitu. Kalau dua kali tidak ada, sekali di dalam dunia ini kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
tempat ini bukan oleh karena kuat dan gagah. Pagi ini saya mengundang kepada sidang jemaat, mungkin ada yang mau bersaksi, mau menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mari saya undang. Kita angkat pujian. Haleluya. Refnya saja ya. Yesus anak domba. Siapkan hati kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita katakan, bimbinglah kami, Yesus. Tuntunlah kami, Tuhan.
berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang kami Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Frans untuk berdoa bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, mari kita tundukkan kepala berdoa untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang akan dalam surga, Tuhan, kami hadir di rumah ini di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Tegaskanlah hati kami Tuhan, sebentar ini firman Tuhan akan kami dengarkan. Ya Tuhan, kiranya ada segala pun yang mengganggu dalam ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan, dengan bilu-bilu penuh kuasakan Tuhan hati kami masing-masing. Ya Tuhan, sempurnakan hidup kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, juga bagi keluarga kami, jemaat kami yang belum sempat hadir, mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit jangkauan mulai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, pimpin segala langkah kami Tuhan, karena firman adalah terang bagi jalan. Ya Allah, kami yang dalam surga, berbalik kami dengan bilu-bilu-Mu di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dibahas oleh Bapak Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman ini masuk dalam hati kami, hati kami yang paling dalam. Sehingga kami dapat berjalan berteguh Tuhan, kuatkan segala firman kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Serahkan kepada Bapak Kepala.
Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah ya. Kita mengucap syukur 2 minggu ya, 2 minggu ya ibadahnya ya, ada yang online sama ya ibadah tatap muka ya. Kemarin sangat sepi sekali ya, tapi hari ini boleh ada lagi ya, kita bersyukur ya, sebab memang kita harus beribadah kepada Tuhan ya. Kalau lagu lama berkata berbakti soal utama ya. Itu lagu lama tapi jarang dinyanyiin, anak muda juga jarang nyanyiin itu, tapi itu lagu orang tua ya, lagu Pantekosta lama. Berbakti soal utama ya. Sekalipun berbakti janjinya Tuhan katanya kita tidak akan sakit, ternyata kita sakit. Bukan berarti Allah ingkar janji. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya hari ini kita mau buka dulu kitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 5 dan 6. Injil Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6 ya. Maksud ayat 6 dan 7. Oke. Ayat 6 dan 7 kita akan baca bersama-sama ayat ini sekali lagi ya, di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing dan di HP Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sekali lagi menghormati kebenaran firman Allah. Bikin notifikasi mode pesawat. Tidak ada satupun notifikasi Facebook, WA atau apapun, berita apapun yang masuk ke HP saudara saat saudara mendengar firman Tuhan ya. Yohanes 11 ayat yang ke-6 dan 7. Hitungan ketiga kita mulai baca. 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kembali lagi ke Yudea. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan ya, tema renungan firman Tuhan hari ini judulnya Tuhan mah bebas ya. Tuhan mah bebas ya. Saya mau jadi kasih tema itu yang simpel-simpel aja biar orang gampang ingatnya ya. Jadi Injil yang kita sudah baca ini ya, jadi dikatakan di situ ya, ditekankan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ya. Kata ini yang menginspirasi saya membuat tema Tuhan mah bebas ya. Artinya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar di televisi lalu di media sosial ya tentang sebuah kalimat yang berbunyi ya, Sultan mah bebas ya. Sultan mah bebas ya. Kata ini ya berarti ya, jadi kata ini bisa berarti apa ya? Begini, bahwa sultan atau orang berduit, orang berkuasa bebas melakukan apa saja, dapat berbuat apa saja, berkuasa mengatur apa saja menurut sekehendak hatinya. Jadi kata bebas dari kata mengikuti kata sultan ya, artinya apa tadi? Saya ulangi lagi ya, bebas melakukan apa saja, dapat berbuat apa saja ya. Yang ketiga, berkuasa mengatur apa saja menurut sekehendak hatinya ya. Memang ini permasalahan sosial di mana orang-orang ya yang merasa diri kaya, yang merasa lebih dari orang lain, merasa bisa berbuat apa saja, sehingga dia berkata, ya sultan mah bebas, gue mau pamer kekayaan, gue mau lakukan ini, mau makan ini dilapisi emas dan lain sebagainya, mau beli martabak yang ukurannya seberapa, yang harganya seberapa, ya gue mah sultan, gue bebas ya. Itulah masalah sosial ya, masalah orang muda masa kini ya. Saya sudah katakan, orang zaman dulu orang kaya mah diem, zaman sekarang orang kaya pamerin kekayaannya ya. Tetapi ya itu mah biarlah sultan mah bebas katanya ya. Atau ya artinya ya, ada banyak orang juga yang berkata ya, sirik Anda tidak mampu
Jadi itu kata mereka juga, ya sudah, mau bilang apa? Kita nggak mau banyak komen, nggak mau banyak mengkomentari apa-apa urusan orang. Tetapi hari ini saya mau menekankan dari kata ini, ya dari kata Sultan Mah Bebas, saya ganti kata Sultan Mah Bebas menjadi Tuhan Mah Bebas. Karena Tuhan lebih dari sultan, Tuhan lebih dari sultan, Tuhan lebih dari raja, Tuhan lebih dari presiden. Sekalipun Presiden Putin bilang, ya memang kiamat Tuhan yang tentu, tapi kalau ini ya, kalau saya bilang hebat benar nih, ya si Putin ini ya, memang sekaligus dia juga membuat perombakan spiritual di Rusia, bagaimana ya gereja Ortodoks berkembang di sana, ya tapi dengan pembatasan, tidak boleh adanya pemberitaan, pewartaan, penginjilan, ya hanya boleh dalam gereja, tidak boleh ada di tempat-tempat umum, ya banyaklah. Ya memang Putin ini orang-orang yang sedikit kontroversi, tapi ya itulah dia. Tapi saya bilang orang ini nantang juga ya, sombong sekali dia kan. Ya di WA-nya bilang, dia bilang, tapi ya kalau itu urusannya Putin. Ya. Jadi ya namanya si Putin, ya sudah nggak usah dipikirin. Tapi saya katakan tadi, hari ini saya mau kita selalu bilang, kalau orang bilang Sultan Mah Bebas, kita bilang Tuhan Mah Bebas. Amin. Amin. Kalau manusia saja bisa bilang Sultan Mah Bebas, ini manusia bilang. Kalau Tuhan bilang Tuhan Mah Bebas, saudara mau marah? Saudara mau protes? Istilah kata nama istilah yang lainnya mana? Suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya gue. Maka saya kata bebas tadi, berbuat sekehendak hati, bebas. Lakukan apa saja yang dikehendaki, bebas. Ya itu manusia bisa bilang begitu, apalagi Tuhan. Ya hari ini kita melihat Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 itu panjang, sehingga nggak mau ceritakan, tetapi kita akan berjalan. Ya, sebab ini saya kadang-kadang lamanya di pendahuluan lama, habis itu saya sekarang coba ganti dulu ya. Saya nggak mau pendahuluan lama. Yang jelas, kalau saudara dikasihkan, ini adalah kisah kebangkitan Lazarus. Satu peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa. Ya, yang lain-lain, cerita yang lain-lain, ya mungkin baru mati sebentar, Tuhan sudah bangkitkan. Di janda di Nain dibangkitkan. Itu baru beberapa lama, baru diusung mau dikubur. Tuhan sentuh, Tuhan bikin bangun. Ya, itu dalam peristiwa perjanjian baru. Kalau perjanjian lama banyak nabi-nabi yang membangkitkan, ya Nabi Elisa dan Nabi Elia. Ya. Itu semua dalam keadaan belum berhari-hari, tapi berbeda dengan Lazarus. Kalau Lazarus ini sudah 4 hari mati. Ya, yang menurut ukurannya saudaranya Marta itu dia bilang, wah Tuhan, dia mau udah busuk, sakitnya udah sakit keras. Ya mana mungkin. Ya, tetapi kita melihat dalam peristiwa ini bahwa Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, dan lakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa di luar kebiasaan? Ya tadi saya kata dari kata tadi, saya bilang tadi, kata sengaja. Sudah ada berita, beritanya urgen. Beritanya adalah sesuatu berita yang mendesak, berita sesuatu yang harus segera ditanggapi. Ya, kalau dalam Yohanes 11 di ayat-ayat yang pertama dijelaskan ya, di situ ada laporan bahwa ya ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Oh, katanya itu pesannya itu loh, bukan Lazarus sakit, tapi dia yang kau kasihi. Woi, katanya itu luar biasa, yang kau kasihi. Orang kalau ada kata yang kau kasihi berarti ada sesuatu yang spesial. Kalau Valentine yang terkasih, yang kekasih. Ya kan, itu spesial. Ini beritanya spesial. Dikatakan ya, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Oh, yang kau kasih, yang Tuhan kasihi loh, yang Tuhan sayangi loh, sakit. Mama Dami aja dengar anaknya sakit aja gimana rasanya. Tapi ini sengaja, katakan Tuhan sengaja, udah dengar berita itu dia sengaja. Bukan cepat-cepat datang, bukan segera datang, sengaja.
Menunda sampai 2 hari. Belum lagi perjalanan lagi ke sana. Saya bilang, ya, Tuhan mau bebas. Ya, dia mau buat apa mah? Ya, dia mah Tuhan mau gimana? Ya kan? Jadi hari ini saya mau menekankan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala masalah, segala kesulitan, segala pergumulan saudara saat ini. Jadi apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan, ya masing-masing bisa cerita. Tetapi kalau lewat tadi kesaksian-kesaksian itu sudah menyimpulkan semuanya bahwa sungguh Dia Tuhan yang mengendalikan semuanya. Ibu Sinta, siapa yang nggak khawatir orang kerja? Ini di akhir kerjanya juga, kinerjanya sudah ini bukan lepas tahun, tapi keadaan membuatnya harus emang nggak boleh kemana-mana. Dan udah sakitnya bukan bisa kerja di rumah gitu, ya memang lemes, nggak enak. Tapi itulah kenyataannya. Ya. Mama Dami juga cerita, tambah panjang umurnya nambah, ya jadinya setengah abad. Iya, selamat umur setengah abad. Ya, nah, banyak cobaannya. Ya, banyak cobaannya. Satu sisi Dami di rumah sakit, di satu sisi dia sakit, jantungnya kumat, lalu kena lagi, ya sudah. Ya, seperti bertubi-tubi. Ya, pergumulan Bapak Supit juga berbeda, udah cerita. Ya, bukan nggak cerita di sini, tapi cerita. Ya, setelah habis kebaktian cerita. Aduh, kehidupannya ya luar biasa. Ya, jadi makanya Mas saya udah ya. Yang penting Bapak Ibu Saudara masih bisa setia beribadah, percaya saya mengandalkan Tuhan. Itu memang intinya harus andalkan Tuhan, mau andalin siapa lagi, ya. Jadi ini, mari kita lihat ya dari ayat yang tadi kita sudah baca, ya, dan lewat cerita ini kita akan menggali kebenaran firman Allah. Ya, yang pertama tentang ingatlah bahwa Tuhan Maha Bebas. Ada 3 hal yang kita harus mengerti. Ya, yang pertama, ya, yang pertama Tuhan bebas untuk menetapkan situasi atau peristiwa di dalam hidup kita. Ingat, ya, Tuhan Maha Bebas, Tuhan itu bebas menentukan, menetapkan situasi, peristiwa apapun dalam hidup kita. Amin. Apapun yang sudah pernah kita alami dan yang akan kita alami di sepanjang tahun ya 2022 ini, kita harus tahu Dialah yang menetapkannya. Amin. Dialah yang mengendalikan setiap peristiwa, situasi, keadaan. Kalau ayat 4 dikatakan tadi, ya, ayat 4 kita balik lagi pada perikop. Kita nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Jadi katakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saya tanya, Lazarus pengen gak sakit? Enggak. Bahkan Lazarus pengen gak dia sakit lalu mati? Enggak pengen. Enggak mau. Kita pun kalau kita suruh milih, kita sakit kita pengennya sembuh. Dan Lazarus sakitnya parah. Bahkan sakit yang mengakibatkan kematian. Wow. Mungkin kalau orang tua sakit, umurnya sudah panjang, ya kita mungkin ya memang sudah waktunya. Ini manusiawi. Tapi bagaimana kalau bayi? Bagaimana kalau orang muda masih produktif tiba-tiba mati? Kagak ada yang mau. Kalau orang udah tua mah udah mungkin sudah teman-temannya udah pada mati, udah biarlah mati. Tapi kalau anak-anak jangan dulu Tuhan. Kalau orang jangan dulu Tuhan, belum kawin, belum ini, belum punya mobil, belum punya rumah. Gak mau mati. Tapi kenyataannya Lazarus, saya katakan Lazarus dalam usia produktif. Kalau WHO bilang ya ada klasifikasi umur. Ya, klasifikasi umurnya juga aneh. Tapi ya itu suka-sukanya WHO lah. Ya, mengklasifikasikan umur orang. Ya, kategorinya itu dewasa, anak, apa-apa, tua, ya, manula dan lain sebagainya.
Ya, jadi jelas ini, situasi yang dihadapi Lazarus dia sakit keras lagi. Kita semua hari ini juga nggak pengen semua jemaat sakit. Bahkan mungkin ada yang merasa bersalah, katanya, oh, apa karena saya? Ya bukan, emang karena situasi yang ada, pancaroba yang ada, penyakitnya ini, kemudian ada lagi virus. Biasanya flu itu sebentar, 2 hari, 3 hari kelar. Ini kagak kelar-kelar. Saya sendiri, biasanya saya itu kalau udah nggak enak, saya udah rasa badan saya udah nggak enak. Ya, biasanya kalau saya sudah 1 kali minum obat lalu tidak beres, saya minta kerik. Hari itu saya dikerik sama istri saya. Ya, besoknya sehat, enak, lidahnya udah mulai enak makan. Tapi kalau malam begitu, kalau malam seperti nggak enak badannya aja, panas sih kalau dipegang istri saya bilang panas, tapi saya nggak merasa yang nggak enak aja badannya begitu. Tapi besok lagi sehat lagi. Tapi ya puji Tuhannya saya masih makan enak. Tapi cuma asin waktu itu. Saya aneh, kok asin banget ya, padahal nggak asin. Ya, dan ya baru seminggu yang lalu sudah normal, jadi sudah makannya lumayan. Ya, jadi yang penting saya katakan tadi, ya kita nggak mau dalam situasi seperti ini. Atau bapak saudara yang mengalami ekonomi, Tuhan katanya kok kalau kau beribadah aku diberkati, itu kok kayaknya kehidupanku lihat kok nggak seperti yang saya mau Tuhan. Situasi yang saya alami hari ini ya sebenarnya saya nggak mau ada di situasi itu. Bahkan jujur mungkin ada yang hari ini jujur seperti di dalam Habakuk pasal 3. Saya sudah bagikan itu sharing di grup kaum pria juga. Gimana situasi yang nggak orang semua mau nggak situasi seperti itu? Coba Habakuk, baliklah kita lihat dulu Habakuk. Ayat 17, ayat 18. Ayat 17 dulu saja kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Coba bayangin, ini keadaan seperti apa? Nihil, kosong, nggak ada hasil, sia-sia. Keadaan yang nggak enak, situasi yang nggak kita inginkan. Siapa yang mau? Ya kalau dia bercocok tanam, dia bertani, ya apa yang dia tanam nggak menghasilkan. Orang-orang Israel pada waktu itu bercocok tanam, ya hidup mereka ada nanam pohon ara, ada nanam pohon zaitun, ya ada nanam pohon anggur. Tapi dalam keadaan saya kata semuanya dalam keadaan yang tidak baik, tidak berbunga, tidak berbuah, mengecewakan. Nggak berhenti di situ saja. Orang dulu zaman dulu mungkin bercocok tanam tapi juga beternak. Ternyata bukan saja ya penghasilan sampingan. Mungkin hari ini katakan ada penghasilan utama, ada penghasilan sampingan. Ada usaha utama, ada usaha sampingan. Usaha kecil-kecilan. Ya, di sini juga kenyataannya ketika melihat peternakan, ketika melihat kambing domba, lalu lembu sapi, semuanya dalam keadaan dikatakan terhalau dari kurungan. Berarti kagak ada di kurungan. Di kurungan apa? Kosong. Lembu sapi nggak ada di kandang, ada di mana? Nggak tahu. Sakit mati. Dulu orang piara babi, ada flu babi, bingung semua. Mati semua sekali satu kandang. Berapa harga babi itu? Nggak ada yang mau. Orang yang piara burung kena flu burung, apalagi kalau burungnya mahal. Sutris. Ya. Pokoknya apa saja Bapak Saudara, segala sesuatu yang berharga bagi kita kalau hilang ya pasti mublok. Kosong, ya enggak? Kalau pekerjaan jadi utama kita itu, aduh, tiba-tiba saya di PHK, nggak ada yang mau di PHK. Situasi seperti ini memang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Dan kita tahu hanya Tuhan yang mengendalikan semuanya.
Tuhan yang menentukan semuanya, Tuhan yang menetapkan semuanya, musim-musim dalam kehidupan kita, ya kita semua, ya bahkan kegagalan-kegagalan, penundaan-penundaan yang Tuhan lakukan. Tuhan mah bebas, tadi saya mau bilang. Ya supaya Bapak Saudara jangan cuma dengar orang suka bebas marah, kita nggak usah marah. Tapi hari ini kita mau kita mau tegakkan iman kita mau kuatkan batin kita, jiwa kita, roh kita. Tuhan mah bebas. Apapun hari ini keadaanku, Tuhan bukan orang yang kurang kerjaan. Dalam segala sesuatu dia punya tujuan-tujuan. Amin. Dia mengerjakan satu, dia mengizinkan sesuatu bukan tanpa sebab tapi memiliki alasan. Sama ketika dia menetapkan bagaimana ya Lazarus dikatakan dia harus sakit lalu dia mati. Dia bilang dia bilang tadi ayat 4 dikatakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Dalam Injil Yohanes juga dijelaskan bagaimana orang yang buta sejak lahir. Nggak ada orang tua yang pengen punya anak buta. Ketika dia disembuhkan, mungkin usia dia 40 tahun pada waktu itu. Dia ada selalu di bait Allah. Dibawa orang tuanya sama tetangganya, disuruh duduk situ lalu suruh ngemis. Ada yang bertanya, salah siapakah anak ini lahir buta? Ada banyak peristiwa kesaksian orang tua yang memiliki anak yang cerebral palsy, yang ada gangguan di otaknya sehingga pertumbuhannya berbeda. Lalu bagaimana? Ya saya lihat gak ada hamba Tuhan. Waktu itu sehat-sehat, tapi pas kena panas, habis kena panas lalu udah mulai. Sekarang ya udah lain. Ada situasi itu mungkin mengecewakan, situasi yang kita gak mau, tapi Tuhan izinkan itu. Sekali lagi Tuhan mah bebas. Tapi yang jelas apapun yang dia buat, dia selalu punya tujuan. Amin. Ini harus kita pahami. Di situasi apapun hari ini, saat ini situasinya seperti ayat 17 ini, nggak ada yang menghasilkan. Ini juga menjadi ujian kesetiaan waktu malam hari Rabu tengah malam ibadah sel keluarga saya katakan. Apa sih yang membuat kita setia hari ini? Apa sih? Apa sih yang mendorong Bapak Ibu Saudara datang kebaktian hari ini? Apakah karena keadaan baik-baik saja? Enggak. Tapi itu langkah iman kalau kita datang ke sini. Amin. Ada banyak orang punya masalah bukan dekat dengan Tuhan, tapi berusaha dengan kekuatannya sendiri. Berusaha memikul dengan sendirinya, pikir sampai mikir sampai stres. Tapi dia tidak datang sama Tuhan. Ya, sehingga Frankie Choming dikatakan, ya kan? Bila ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan. Ku berjalan sendiri, seakan aku mampu. Oh masih kuat, belum perlu Tuhan. Nanti Tuhan kalau udah berat, gua baru panggil. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang selalu bilang, lu cuma pilek doang, gak usah lalu minum obat aja lah. Pilek pun bisa perlu doa, men. Apalagi COVID. Ya, saya mah kagak tahu, pokoknya saya kenapa, pokoknya ini flunya nggak biasa. Ya udah, saya daripada curiga Bapak Ibu Saudara, udah saya swab saja lah, saudara kantong. Mau PCR belum ada duit. Udah aja swab, udah sehat, negatif udah. Kalau saya lagi demam lagi saya swab, udah pasti dia dan ntar COVID Pak. Mending saya sehat dulu. Ya sudah. Tapi Ibu Gembala negatif, tapi dia badannya lemas. Kasihan juga saya kadang-kadang. Ya dia nggak masak, ya udah beli aja lah. Apa yang saya sebenarnya nggak suka masak makanan beli. Saya kan orangnya praktis aja. Ya sayur dikasih bawang putih, saya makan. Cuma anak saya kan nggak begitu. Saya orangnya masih ada sayur itu aja Bu. Mau satu sayur terserah. Itu memang kebiasaan saya, ya kebiasaan yang baik. Ya, jadi mau sayur bayam, kayak sayur kangkung, kayak sayur apa. Gampang, nggak usah bukan macam kasih bawang, kita kasih garam. Saya bisa masak sini juga bisa sebenarnya kalau kayak dicah, cuma dicah gitu udah saya makan.
Ya, caisi pun nggak usah pakai bakso pun, ya yang penting ada rasa asinnya udah saya makan, udah selesai. Ya, jadi memang luar biasa. Sampai hari ini masih kadang mau berdiri jadi masih cari. Ya mau gimana? Saya bilang minum madu, ya, ya. Jadi ya sudah. Emang keadaan saya bilang tadi. Aduh, wanita belum jalan belum, ya udah. Mau bilang gimana? Ya kan? Bu Gembala yang bilang enggak. Ya kan? Belum ada kebaktian, ya sudah. Sekolah minggu, libur 2 minggu, ya udah. Ya walaupun sekarang ini, aduh, libur kasihan nih anak-anak, ya kan? Ada nggak dikasih PR atau tidak, gitu kan? Ya. Itulah semuanya. Sekali lagi Tuhan ya yang menetapkan sebuah peristiwa dalam hidup kita. Apakah peristiwa itu yang menyenangkan atau peristiwa itu yang menyedihkan? Amin. Ini penting. Ini keadaan yang tidak mau, tetapi ayat 18 katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Rusa itu kakinya biar kecil tapi dia kuat. Dia bukan kaki pemain bola, kaki lincah, kecil kaki. Kaki rusa itu nggak ada kan seperti gajah, kan? Ya, kalau dia seperti gajah nggak selincah. Tapi karena kakinya kecil, tapi walaupun kecil kakinya kuat dia, membukit-bukit batu. Ya. Hari ini Bapak Saudara, biarlah mungkin keadaan saatnya situasi kadang membuat saudara tidak bisa bersukacita, tapi belajarlah untuk tetap memandang Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber segala sesuatu. Sekarang nggak ada pohon zaitun, sekarang nggak ada pohon anggur, sekarang nggak ada pohon ara, sekarang nggak ada kambing, nggak ada lembu, nggak ada yang saudara mungkin bisa dapatkan. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kita. Amin. Dan tidak selama-lama dalam situasi seperti itu. Rasul Paulus pun ya selalu berkata dalam Filipi pasal 4. Ini hafalan semua saudara. Makanya kalau saat kita lemah yang kekuatannya cuma firman Allah. Jangan dengerin omongan orang. Baca aja firman Allah. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi bukan dengan kekuatanmu. Minum obat warung, pas fit ya. Sama kayak saya, nggak ada minum obat. Walaupun saya lihat di browsing, oh kalau Omikron itu obatnya vitamin ini, vitamin itu. Pusing gua mau beli pakai apa? Udah. Ya pokoknya ada yang ada di mah. Kalau pusing main buat pusing, kalau panas obat panas sudah selesai, berdoa. Kadang-kadang memang bersyukur saya. Mungkin kalau nggak dikasih berkat yang lebih ya supaya belajar. Maka saudara kalau sekarang saudara diajarkan untuk empty, kosong sama sekali, supaya sudah belajar. Amin. Untuk percaya Tuhan. Kalau masih ada yang diadakan, oh iyalah inilah ini kita banyak nilainya. Tuhan sengaja bikin kita kosong supaya kita nyerah dan supaya kita melihat bahwa Dia mampu melakukan sesuatu di kekosongan ini. Amin. Jadi apapun situasi hidupmu hari ini, musim apa yang sedang dialami, ingat masih ada Tuhan. Amin. Yang bekerja di dalam. Dia bukan sembarangan Tuhan yang membuat situasi tertentu. Kalau Dia melukai, Dia pasti yang menyembuhkan. Amin. Kalau Dia yang meruntuhkan, Dia juga akan membangun. Kalau Dia izinkan juga kekurangan untuk kita belajar. Di dalam kekurangan kita mengucap syukur. Amin. Ini penting. Saya sudah katakan, saya kali gua iri ya sama pendeta itu. Ada ya jemaatnya semangat kebaktian. Tapi kalau di sini saya bilangnya situasinya jemaat semua orang tahu masing-masing beda-beda, setiap tanah berbeda-beda. Saya nggak bisa paksakan.
Ibadah tengah minggu ada online. Saya nggak tahu yang nggak ikut karena nggak ada kuota. Saya bilang tatap muka pun saya buka. Saya sudah katakan kalau saya ibadah nggak harapkan kolektor. Kalau sudah kasih kolektor puji Tuhan, nggak dikasih ya juga puji Tuhan saya. Saya sudah bilang jangan gara-gara nggak ada kolektor nggak ibadah. Itu saya paling apa ya? Saya dari awal pelayanan saya sudah bilang jangan. Saya sempat kemarin ada bapak-bapak datang ke sini. Namanya Pak Emmanuel. Mungkin kalau pernah ke rumah saudara namanya Pak Emmanuel. Dia di gereja GKJW. Udah lama saya tanya kok, ini bapak ini kemana, gimana kabarnya? Anak terakhir dia minta itu waktu dia bilang puji Tuhan Pak pendeta, ya saya dapat dokter yang baik ini saya mata saya ini. Oke. Saya doakan lalu saya kasih duit. Saya pikir dia pergi ke Fatmawati. Tutup pokoknya udah, oh Pak pendeta, berapa kali saya kesini kan ada paling pasti dia datang. Terus, oh saya beliin kacamata Pak. Oh, terus gimana Pak? Ya sekarang saya udah puji Tuhan bisa lihat. Oh iya. Udah ke gereja Pak? Oh iya Pak, belum Pak. Soalnya saya usianya ini. Oke. Besok hari Minggu datang. Kalau tadi bisa jalan ke sini, saya nggak tahu apa dia lupa atau dia nggak tahu. Tapi saya bilang datang ke sini, saya mau lihat. Selama ini saya selalu kasih, pulang saya kasih. Apa yang ada saya kasih. Kalau ada beras saya kasih, ada Indomie saya kasih Indomie. Kalau ada duit saya kasih duit. Dia sudah datang ini minta doa, ini saya doain. Dia tinggalnya di Cokol. Maka kemarin saya terakhir Ibu Gembala bilang nggak dikasih. Yang bilang nggak ada mau dikasih apa? Saya cuma hari Minggu suruh datang. Saya cuma mau nguji aja, mau nggak gitu. Bukan saya nggak berbelas kasih, memang nggak ada yang mau dikasih. Ya, memang ada 20.000 di dompet. Tapi nggak tergerak ngasih, datang. Ya ternyata nggak datang hari ini. Ya udah saya lihat tunggu aja, nanti dia nongol lagi kan dia. Ya bukan saya nggak. Ya saya udah berulang kali berbuat baik, apa yang saya bisa bantu saya kasih. Nah beras apa semua saya kasih. Tapi nggak datang hari ini, saya nggak tahu. Apa dia lupa. Yang jelas memang kemarin saya nggak ngasih. Tapi sebenarnya situasi yang ada dia bilang dia sendirian, nggak punya istri, nggak punya anak, bayangin. Itu sebatang kara. Bayar kontrak tiap bulan. Gimana cari duitnya? Dia bilang, ya apa, saya cari sama orang lah. Saya mau apa, bersih-bersih, lalu orang kasih, ketemu sama Pak Haji, lalu dia bilang, ya dikasih. Ketemu sama pendeta dikasih, kalau ada. Ya begitulah. Hidup saya bilang, aduh, ya udah. Tapi yang jelas Bapak Saudara, apapun yang kita alami hari ini, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan punya tujuan. Amin. Oke deh, nggak lama-lama. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan Maha Bebas itu punya pengertian. Dia bebas untuk menentukan waktu. Amin. Dia bebas menentukan waktu. Saya sudah katakan tadi, Lazarus, Marta dan Maria mengirim pesan yang harus segera ditanggapi. Tapi dikatakan ayat 6 dan 7, ayat 6 dikatakan sengaja. Aduh. Saudara, kalau saudara telepon saya, Om datang Om, anak saya sudah segini Om tolong suami saya Om tolong ini itu, saya nggak datang. Apalagi kata sengaja, tahu saudara saya sengaja. Terjadi peristiwa yang seperti Lazarus, marah nggak saudara? Ngamuk nggak? Pak pendeta nggak bisa diadelin. Mulai itu kalau saya nggak mungkin ya. Kalau saya kan nggak mungkin, saya sengaja. Saya pasti segera datang. Tapi ini namanya Tuhan, dia nggak tahu apa yang mau dia buat. Dia bilang sengaja. Saya bilang kita nggak tahu. Kalau nggak diceritakan sama Yohanes, ya kan? Maria dan Marta pun nggak tahu. Hanya dia yang tahu. Dan murid-muridnya dikatakan, udah tenang aja. Yang di sono panik, kagak dikabarin. Cuma nih murid-muridnya bilang, udah tenang aja. Nanti aja. Ya, waduh, saya bilang. Tapi itulah, dialah yang menentukan waktu. Amin. Amin. Tuhan kadang-kadang lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Seringkali kita berusaha menentukan waktu kita sendiri. Jujur nggak, kita seringkali memaksakan kehendak kita sendiri. Hasilnya
kita lakukan sesuatu yang dikatakan bukan mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia. Ya cari pertolongan sana, cari pertolongan sini, cari sana, utang sini, utang sana. Saya udah katakan jangan berhutang. Ya gimana Om, hidup kan udah berjalan Om. Saya bilang berani hutang, berani bayar ya. Kalau saudara tahu akan ada yang perlu dibayar. Makanya saya dari dulu nggak mau berhutang nih, nggak mau ngangsur rumah ini, nggak mau. Kenapa? Saya nggak tahu ke depannya mau gimana. Proyek jemaat berapa saya nggak tahu. Kalau saudara jemaat bisa menghasilkan 2 juta, mungkin saya pikir-pikir lagi. Kalau angsuran 5 juta, dari mana 3 jutanya? Beriman, iman apa nekat? Saya udah bilang gitu. Emang nama nekat tipis. Nekat berdasarkan firman ya. Kalau Tuhan berdasarkan firman, berdasarkan mau dewe, mau kemauanmu ya itu bukan iman. Iman itu dasar dari sesuatu ketika timbul dari hati dan menimbulkan keyakinan. Karena anak-anak Tuhan, gua kan anak sultan, yes. Gua kan anak raja, yes. Tapi bukan sembarang-sembarang kita mentang anak raja kita perintahkan Tuhan, sultan tolong dong. Babe tolong dong. Kita juga bukan anak yang kurang ajar. Perintah-perintah bapak kita, seenak kita, seudel-udelnya kita, ya. Nggak bisa. Tuhan menentukan waktu. Amin. Hanya saya bergumul sampai hari ini 17 tahun. Kemarin ada pendataan, nggak tahu bapak dari Kesbangpol, lalu wali kota kasih surat untuk mendata seluruh rumah-rumah yang dipakai tempat ibadah. Nah dalam formulir itu ditulis, ya kan, tak namanya siapa, alamatnya, lalu ada pertanyaan kolom, alasan perubahan, izin perubahan, keterangan. Saya bilang saya bingung, saya nggak pernah juga mengajukan itu. Ya saya dengar-dengar karena isu-isu nggak tahu, ya memang, tapi memang saya bilang, tapi saya jelaskan bahwa bapak itu nggak datang ke rumah, tapi ada hamba Tuhan, pendeta Carlos di sana, ada yang dikunjungi. Ya, dan orang itu yang mengisi, dan saya nggak mengisi memang formulir karena kan dia datang cuma lewat WA. Saya sudah katakan, maka saya langsung ke Pak Serdi, coba tolong ya sejarahnya. Setahu saya masuk ke sini tahun 2005, 2004, 2005. Tapi sebelum itu kan ada Pak Roni. Kalau saya tanya, pernah nggak masukin surat ke kelurahan untuk berjaga-jaga saja? Ya, memang ini. Pas kemarin juga saya lihat. Ya Bapak Gembala yang di Cimone telepon saya juga, ternyata dia dikunjungi. Ya, tapi sempat miss call karena hari lagi Jumat lagi doa rantai ya nggak keangkat gitu. Pas saya lagi di mana ada telepon lagi, saya belum tanggapin lagi, mungkin datang aja. Tapi jelas ya masih pertanyaan seputar-putar itu. Ya, tapi saya berdoa Tuhan, ya ini pekerjaanmu, ya tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaanmu. Amin. Ya. Nggak tahu untuk apa yang jelas saya nggak mau isi itu. Dan memang saya, sebab kalau ujung-ujungnya kita isi yang dimau itu ya nanti malah jadi bumerang. Jadi saya diem aja. Saya bapak yang 11, saya diutus organisasi, saya ada di sini sebagai pendeta, saya membina umat Kristen yang ada di sini. Ada berapa Pak? Ya kurang lebih sama anak-anak 60 orang saya bilang. Sama anak-anak. Oh jadi kalau tiap minggu gimana Pak? Oh ya nggak sampai Pak, hari Minggu. Jadi gitu udah, nggak ada pertanyaan lagi, sudah selesai. Ya, dan sebanyak cerita yang lain, belum yang lain cerita itu. Tapi yang jelas, ya saya katakan keberadaan kami di tempat ini sebelum SKB 2 Menteri. Ya, jadi SKB 2 Menteri tahun 2000 berapa itu ya. Jadi yang jelas, kami sudah lama. Itu saja. Ya. Jadi itulah cerita Bapak Saudara. Sekian lama 17 tahun yang lain udah punya tempat. Ya kan orang lain mungkin berpikir kan, ya kalau saya masih kontrak. Kalau yang lain udah punya sendiri. Nah saya masih kontrak. Nanti kan pasti tanya-tanya. Ya, yang rumah izin enggak? Nah, bisa saja ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya serahkan semua sama Tuhan. Maka kemarin cuma begitu dong, cuma lewat telepon, by phone, udah selesai gitu aja sudah. Yang saya siapin pokoknya surat tugas saya ya dari gereja, SK di sini saya kasih. Lalu kartu pendeta nanti saya kasih kalau diminta. Itu aja. Saya nggak ada yang mau ngisi-ngisi yang tadi dia bilang tadi perubahan segala nggak pernah memang.
Tapi yang jelas kalau hari ini masih kita bisa beribadah, saya bersyukur. Walaupun saya masih kontrak. Walaupun sampai Tuhan datang saya masih jadi kontraktor, ya sudahlah. Kalau mau digini-gini aja Tuhan, gak dibangun-bangun, dia terserah Tuhan lah. Pengennya mah kalau dibilang dibangun di atas sana khusus buat ibadah, buat doa sana, doa semalam suntuk di atas sana, rasanya urusan pastor. Tapi belum terrealisasi. Apakah Tuhan salah panggil saya? Yang lain sudah dikasih, yang lain sudah renovasi, 2 kali renovasi. Saya belum pernah cerita sebelum. Tapi ya sudahlah, waktunya Tuhan. Amin. Amin. Mungkin pergumulan Bapak sudah berbeda hari ini. Saya sudah katakan berbeda pergumulan. Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan. Berapa tahun dia tunggu? 25 tahun. Tuhan katakan bahwa dia akan memiliki tanah, tapi sampai matinya dia nggak pernah mendirikan satu bata pun di tempat yang Tuhan janjikan itu. Dia hidup di dalam kemah, bahkan 400 tahun kemudian baru bangsa Israel ada di tanah Kanaan. Waktu adalah misteri Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah harus mempercayai Dia. Amin. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Ada yang bergumul tentang jodoh hari ini. Kalau si madam bilang jodohmu udah dekat, jangan percaya. Kalau madam Ros bilang jodohmu udah dekat, ya jangan percaya. Karena itu kan peramal, bukan? Contoh saja. Ya. Tapi kalau Tuhan yang bilang jodohmu sudah dekat, dan Tuhan bilang ya sudah, amin. 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 Haleluya. Jadi Bapak Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa ngatur waktu kita. Makanya waktu, ya kan? Tuh apa waktu kita? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Tuhan, udah tua ini Tuhan. Lah kapan ini Tuhan? Umur nambah nih Tuhan. Ya, makanya kalau lihat jalan-jalan hidup orangnya kok enak gitu Tuhan itu. Dulu dia nggak punya pelayanan gitu Tuhan. Tahu-tahu dia dikasih pelayanan, lalu pelayanan di situ berkembang, dia bisa. Dulu dia luntang lantung berapa tahun. Saya bilang kalau ngeliatin orang lain mah aduh, saya makasih bilang saya tutup mata aja begini. Nah, saya bahkan apa yang Tuhan kasih ke saya, apa yang Tuhan suruh sama saya nggak mau lihat sono. Karena kalau saya lihat sono, saya jadinya malas, mutung, ngambek sama Tuhan. Kan sama Tuhan, kau Tuhan saya juga hambanya, dia juga hambanya. Jadi waktu kita sekarang, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Ingat di dalam Alkitab banyak hal-hal orang yang menunggu waktu. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau cepat puji Tuhan, kalau lambat jangan marah. Dia tidak akan pernah terlambat. Makanya sabar. Ada banyak orang hamba Tuhan berusaha menolong. Ya, dulu saya bilang tadi pengen punya mobil. Lalu akhirnya apa? Wah, dulu zamannya Grab. Ya, Uber. Bisa. Dapat apa? DP. Bantuannya cuma DP doang. Habis itu langsung tiap bulan udah mulai mikir, wah bisa. Apa? Uber. Grab. Ujung-ujungnya pandemi. Halo. Saya bilang tadi, ya saya bilang saya hidup ini oleh apa dan mana. Saya sempat berdoa hari Tuhan. Dia bilang Tuhan, apa saya harus kerja? Saya bergumul sampai hari Tuhan, apa saya harus kerja? Nah saya tidak mau jadi pengemis Tuhan. Kalau saya suruh kerja, ya kerja Tuhan. Apa suruh kerja? Saya masih berdoa sampai hari ini. Saya punya anak, 2. Masih sekolah, masih macam-macam. Tapi saya bersyukur aja, saya bilang, Tuhan masih berdoa. Jujur saya nggak boleh. Pendeta kata nggak boleh kerja. Tapi kenyataan Paulus pun bekerja. Kalau saya nggak ada di jemaat juga susah. Mau apa lagi dipres lagi, kesian. Tapi kalau sampai hari ini saya hidup, bukan saya nggak kerja, bukan saya kurang kerja, bukan saya pengangguran. Ya kerja saya berdoa. Membaca firman Allah, mencari rahasia Tuhan, mendoakan Bapak Saudara di siang hari yang Bapak Saudara kerja, malam hari mungkin Bapak Ibu tidur. Memang itulah kerjaan kami. Mungkin kalau anak kami bilang bapak gue nggak kerja ya, bapak gue cuma di rumah gitu aja. Ya kadang-kadang juga sering kepikiran juga ya,
Mungkin anak bangga kalau lihat bapaknya pulang keluar sore gitu ya, pagi pulang sore gitu kan. Dulu Dedi kerja ya, sekarang nggak kerja. Dia bilang ya kerja, dulu kan start kerja kantor. Ya, pergi lalu pulang. Kalau mungkin anak kita tanya, bapakmu di rumah aja ya? Bapakmu pengangguran ya? Ini sedikit cerita saudara. Inilah kehidupan yang saya jalani dan saya bersyukur saja. Amin. Nah saya ngomong sama saudara, bukan saya mau cerita, saya bilang tadi. Siapa yang nggak mau bikin mau anak supaya saya bahagia, anak saya supaya kecukupan. Tapi hari ini yang berkat Tuhan ada aja. Amin. Amin. Lagi bagus sudah kasih kolektor, tau ada hamba Tuhan kasih beras, ada supermi. Ya udah puji Tuhan. Itu lagi kemarin itu. Itu cara Tuhan. Tapi bapak saudara, saya bersyukur bapak saudara kasih perhatian. Kirimin susu, kirimin ini, kirimin buah. Itu luar biasa. Amin. Nah saya juga mau beban bapak saudara, makasih dengan hari ya saya. Kalau bapak saudara di virtual akun, kalau mau kasih ya kasih. Saya juga mau paksa. Kalau saudara nggak punya, masa mau dibikin OVO, dana? Kalau nggak punya, sudah. Mau kasih langsung yang monggo, nggak kasih juga nggak apa-apa. Karena buat saya sukacita, saya malah ini kalau saudara bisa mendengar firman Allah, saudara hidup di dalamnya, saudara bertumbuh itu udah sukacita buat saya. Amin. Amin. Jadi jangan hanya bilang saya bapak itu mata duitan, nah salah besar kalau saudara ngomong begitu. Saya dari dulu waktu pelayanan di sini udah begitu. Makanya datanglah kebaktian dan gara-gara ngasih nggak ada kolektif saudara nggak kebaktian, nggak usah pusing. Amin. Makanya saya bilang bahwa jemaat ya, kalau ada orang datang terus dikasih kolektif yang kasih kasukan toko, ingat ya, kalau orang itu diam saya jangan beginiin, jadi malu. Ya, jadi ya dia gini aja, lihat lewat. Kalau dia kasih jangan di. Ada orang ditungguin kesian, maksudnya kalau dia nggak ada, mau bilang apa? Emang pasti selalu ada. Oh bukan cuma. Contoh misalnya. Ya, jadi bapak saudara ini pelayan etika, pelayan kolektan ya. Jadi ya kalau sampai jalan aja. Jangan ditungguin. Sini nggak ada. Jadi jelas balik ya, waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan. Saya selalu bergumul. Ya kalau saya harus kerja ya kerjalah, buat tambah-tambahan. Jadi saya masih menunggu. Memang pernah berapa kali waktu pertama disuruh ngajar di Elim, saya udah berpikir saya gembala, nanti saya ngajar, cuma mesti bikin soal lagi, saya mesti gini pusing juga. Saya sempat apa itu saya salah ya Tuhan, kemarin saya nolak. Lalu yang kedua di taman, lalu kemarin yang di Taman Cibodas, Rudi bisa ini ya, komputer ini ya, suka ya ini suka. Oh bisa nggak ngajar teknik informatika? Oh saya mulai nanya, kemarin agama aja gua tolak. Ini bukan pelajaran agama, tapi memang saya suka. Kalau mau tinggal gua baca bukunya, pelajaran SD ini sama SMP. Nanti jam kerjanya gini-gini. Saya udah mulai pikir jam kerja. Dulu saya nggak mau di sekretariat dengan alasan, ya saya mau kasih pembalaan, lebih banyak berdoa. Sempat ada bantuan dari Korea itu, tapi udah tuh masa pandemi berhenti, nggak ada lagi itu pemasukan. Ini jujur saya mau cerita, bukan supaya nggak ada rahasia di antara kita. Kalau Bapak Gembala harinya masih hidup ya puji Tuhan. Ya, tapi itulah caranya Tuhan. Jadi waktu Tuhan tuh nggak pernah terlambat lah menolong kami sampai hari ini. Ya. Tapi itulah pergumulan kami, Tuhan. Apakah? Ya, sampai seperti saya pikir ada pendeta yang memang kerja, lalu dia kredit rumah karena hasil gaji sekolahnya. Ya sekarang saya udah umur berapa? Tuhan ini umur sekarang gitu. Saya kerja paling umur 60 berarti ya 50 berarti. Tapi saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya tetap percaya kepada waktunya Tuhan. Amin. Amin. Makanya tiap hari Jumat, tapi saudara dukunglah dalam doa terus. Berdoa terus. Amin. Amin. Sediakan waktu, mau jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 10 malam. Ya silakan, yang penting berdoa. Maka saya nggak pernah, ya ada daftar yang saudara ngisi puji Tuhan bisa di hari itu isi. Kalau enggak di jam lain, di jam sendiri kan saudara nggak ngisi, Tuhan yang tahu kok. Amin. Amin. Ya, jadi saya nggak pernah hakimin saudara. Mana ini nggak pernah isi ya? Oh ini nama ini nggak pernah nongol ya? Mungkin saudara sibuk. Tapi saya yakin kok kalau nggak sibuk pasti saudara doakan. Amin. Oke deh, lanjut saja. Terakhir lah. Jadi lama. Ya, jadi menentukan waktu. Jadi waktu kita nggak bisa kita tentukan. Semua rencana planning kita, waktunya ini. Ya,
Ya, sih kita berdoa semuanya lancar-lancar saja. Apa yang kita rencanakan waktu kita di tahun 2022 ini, apa yang kita tetapkan waktu-waktunya. Nanti saya tanggal segini saya mau begini, tanggal segini saya mau begini. Tapi kan sekali lagi, serahkan semua sama Tuhan. Amin. Dia maha bebas menentukan waktunya. Oke, yang terakhir, yang ketiga, ya, Tuhan maha bebas itu artinya dia bebas untuk menentukan tindakannya. Tindakan Tuhan di sini, Tuhan tidak datang ke rumah, ya segera ke rumah Lazarus lalu menjamah menumpangkan tangan lalu sakitnya sembuh. Tidak. Itu yang dimau oleh Maria. Itu yang dimau oleh Marta. Tuhan datanglah segera, tumpangkan tanganmu, biar kakakku ini sembuh. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Amin. Ya, cara yang berbeda. Ayat 14-15 coba saudara lihat. Balik ke di Yohanes. Dia baca deh, Pak Supit yang keras. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Jadi dibiarkannya dulu Lazarus mati. Bahkan sampai 4 hari. (23) Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya. Lalu ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 39. Ya, kita perhatikan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang cara kerjanya tidak terduga. Amin. Amin. Ini penting. Coba kita lihat Efesus pasal 3. Kita sudah berdoa hari ini. Hari-hari ini kita sudah berdoa. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bagi dialah. Bapak Yesus sudah berdoa, sudah berpuasa, dan jangan atur-atur Tuhan. Mau caranya gimana kek, biarnya dia yang bekerja. Amin. Jangan coba batasi Tuhan dengan pikiran kita. Oh seperti ini Tuhan, ya seperti ini ya Tuhan, ya seperti gini kira-kiranya Tuhan ya. Nanti kalau saya begini, nanti begini tuh. Itu mah ngatur Tuhan. Kalau berdoa serahkan sama Tuhan, nangis Tuhan, saya udah nggak tahu mau ngapain. Tuhan, hidup kami milik Tuhan. Amin. Masa depan kami punya Tuhan. Hari ini apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang sering membebani pikiran kita, tapi serahkan semuanya. Hari ini mungkin yang bergumul tentang anak-anak kita, Tuhan gimana anak saya gini gimana. Tugas Bapak Ibu Saudara hari ini sudah nasihati, sudah berulang-ulang ngomong, ya sudah, doakan. Amin. Hari ini anak-anak muda saya doa ya begini ya saya hanya doakan supaya Tuhan jamah hatinya, Tuhan ubahkan hatinya, supaya mereka mengingat Tuhan di tengah-tengah berkat-berkat yang ada yang bekerja tapi akhirnya nggak bisa ke gereja. Ada yang punya waktu ke gereja tapi nggak mau datang. Ini kita udah nasihati sama anak kita. Kita sudah melakukan segala macam. Karena kita membuat kita stres. Tapi hari ini Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan anak kita. Tuhan banyak cara untuk mengubahkan anak-anak kita. Amin. Mengubahkan apapun itu. Kenapa? Seperti saya bilang tadi. Ya.
Yohana ibu daripada Agustinus, bapak gereja. Dia sampai akhirnya jadi pendeta, jadi pastor. Kemudian dia memiliki konsep Trinitas dalam teologi tentang Allah Tritunggal. Tapi dulunya dia ada masa gelap. Tadinya dia rohani, lalu tiba-tiba sempat terbawa arus, tapi akhirnya dia kembali. Makanya firman Allah kata, didiklah anak muda ya dalam ajaran Tuhan. Amsal 22 ayat 6, didiklah. Mungkin dia sempat jadi anak yang terhilang, tapi ingat, kita doakan, dia akan kembali. Jadi hari ini biar serahkan semuanya. Bagi dia yang dapat lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Ya, ayat terakhir ya. Abang udah main musik. Kode-kode. Ya. Yeremia pasal 18 ayat 5 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Amin. Ya, kita adalah seperti tanah-tanah liat, suka-suka. Amin. Tuhan mah bebas. Ya, dalam melakukan apapun juga. Ya, puji Tuhan, biar kita tetap kuat. Ya, dalam menghadapi situasi apapun, dalam menunggu waktunya Tuhan. Ya, dalam hal apapun. Yuk, bagi dia dapat lebih daripada apa kita lakukan. Dan makin berdiri. Kau selalu punya cara. Tiada kuraguan.
Apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dialah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Dia yang bebas melakukan sesuatu. Dia yang menetapkan peristiwa. Dia yang menentukan waktu. Bahkan dia yang menyediakan cara dan tindakannya yang ajaib dan luar biasa bagi kita, yang di luar akal pikiran kita, di luar segala pemikiran kita. Karena dia Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Dialah yang sanggup memberikan pertolongan. Dialah yang sanggup menjawab pergumulanmu. Dia akan menolong dalam segala kesulitanmu. Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya jalan untuk menolong kami, untuk memberkati kami, untuk memberikan jalan keluar dan pertolongan. Janji-Mu Tuhan,
lebih tenang di dalam caranya Tuhan. Oleh sebab itu cara Tuhan sudah disampaikan lewat kebenaran firman Allah. Dan kami percaya cara Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, bahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Allah pada siang hari ini yang kami dengar begitu luar biasa, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik menjelaskan firman Allah yang luar biasa, yang menjadi suatu kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya, walaupun keadaan kami Tuhan kurang baik Tuhan, saat ini mungkin kami dalam keadaan yang kurang sehat, mengalami keadaan yang terpuruk Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mungkin pikiran kami Tuhan, waktu Tuhan tidak tepat, tapi Tuhan buktikan Tuhan, saat Lazarus telah meninggal, walaupun penderitaan, pergumulan telah terjadi, tapi Tuhan janji, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan hidupkan Lazarus, Tuhan akan hidupkan juga kehidupan iman kami percaya kepada Tuhan. Siang hari ini kami sangat terberkati lewat kebenaran firman Allah. Pikiran kami itu terlambat, tapi pikiran Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu menjadi iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, percaya waktunya Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Saat kami akan memberi persembahan, Tuhan berkati tangan-tangan kami, supaya kami dapat memberi yang terbaik. Siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dikabarkan bagi kita pagi ini menjelang siang, ya. Saya yakin dan percaya kita semuanya pulang dengan tidak sia-sia, ya. Karena ini kabar baik dari negeri yang jauh. Saya mengingat juga memang kehidupan kita berbeda-beda ya saudara. Kehidupan Bapak Frans sama saya beda, Bapak Supit sama saya beda, Bapak Serdi berbeda dengan saya, Bapak Indra jelas berbeda. Kita punya kehidupan yang berbeda-beda, ya. Cuma saya ingat satu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Yusuf mengatakan, boleh manusia mereka kejahatan, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah saudara yang saya ingat. Jadi andalkan Tuhan selalu, ya, di dalam hidup kita. Andalkan selalu Tuhan dalam hidup kita, ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, dengan tidak jemu-jemu, saudara. Dengan tidak jemu-jemu, ya. Saya terkadang mau makan, mau pergi, berdoa, saudara. Bapak, saya mau pergi ke gereja, saya mau pergi ke Bekasi, saya mau pergi kemana, tujuan saya berdoa. Sampai sana saya tiba, kemarin saya ke Bekasi, puji Tuhan, saya bertemu dengan saudara saya, tante saya, om saya berdoa, ya. Ponakan saya juga mau menikah nanti bulan Maret ini, puji Tuhan, ya. Saya lihat sudah, waktu begitu cepat, saudara, terlalu cepat waktu. Benar. Kita sekarang yang sudah setengah abad Ibu Armawati tidak terasa, Bu, ya, tidak terasa waktu. Benar, saudara. Nanti tiba-tiba sudah berjalan lagi setahun, Pak Supit, ya, 2 tahun, 3 tahun, sudah 60 tahun. Ya kalau masih hidup. Tapi kalau tidak, ya berarti sudah bersama Tuhan di surga.
Jadi saya pikir memang waktu ini begitu cepat dan kita tidak bisa melakukan kehendak sendiri, ya. Kita juga harus berhikmat karena Tuhan itu juga memberikan kita satu batasan-batasan, ya, waktu. Tuhan sudah beri kita waktu 24 jam. Ini yang saya bisa renungkan. Jadi ya kita janganlah kita jemu-jemu, saudara, ya. Ini kadang-kadang kita suka jemu, tapi mulailah kita harus tetap jangan padamkan roh. Ini, saudara, kalau Pentekosta kita ini jangan padamkan roh, harus menyala-nyala. Ini memang sulit, tapi ini harus kita kerjakan. Amin. Ya. Ini ya, saudara, yang kita bisa renungkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa menginspirasi kita pagi hari ini, ya, supaya kedepannya lagi kita bisa lebih maju. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa mengerti, yang kita bisa dapat mengerti, kita bisa memahami firman, kita dapat melakukan, menjadi pelaku firman, dan juga berbuah bagi banyak orang. Itu saja, saudara, tidak usah yang lain-lain. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya lupa lagu apa. Oh ya, memang sudah maklum juga, ya. Gak ada di sini. Setua. Terakhir. Setua apa? Oh iya benar. Ya. Oh, mata ya. Waduh, puji Tuhan. Soalnya ini ketika kecil-kecil, jadi saya apa? Jadi berkacamata lah. Karena yang dia berikan sangat besar.
Rabu 2 Maret ya, jam 7 malam itu ada ibadah tengah minggu. Itu dilaksanakan juga di gereja tetap muka dan juga online di rumah masing-masing melalui Google ya. Hari Jumat tanggal 4 Maret jam 7 malam ada doa puasa, latihan WL dan singers ya. Pemimpin pujian Saudari Friska Neman, kolektan Saudara Yosi, multimedia Saudara Marcelino, firman Tuhan Bapak Pendeta Denny Senaman ya. Minggu 6 Maret ibadah umum, pemimpin pujian Ibu Murni Manulang, singers Ibu Nur dan Saudari Friska, penerima tamu Bapak Supit, kolektan Ibu Rosmawati, multimedia Saudara Robin Manulang, firman Tuhan Bapak Gembala Perjamuan Kudus Bapak MC Hombing. Itulah jadwal kita sepekan dan ulang tahun sekolah minggu ya, 1 dan 2 nih, ada kelas 1 dan kelas 2 jam setengah 3 dan setengah 4 sore ya. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat tahun kepada Ibu Armawati Saragi yang sudah setengah abad, Selasa 22 Februari, dan Saudara Firman Sihombing Kamis 24 Februari yang berada di Papua sana ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Kita berada di penghujung ibadah. Saya undang Ibu Armawati yang setengah abad ya usianya ya, untuk maju ke depan dan doakan juga buat Firman ya, sudah lagi bekerja ya. Tolong juga ya, jadi tahun ini apa tahun kapan ya, berarti damai, berarti mau mantu, pesta juga mau mantu ya. Puji Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oh, Desriana, lupa di
kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib buat kami. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kekasih-kekasih kami, keluarga kami di dalam Tuhan ya Bapa. Buat pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik ya Tuhan Ibu Armawati, baik saudari ya Tuhan Desriana Tuhan, kami serahkan ya Bapa di surga kehidupan mereka pribadi seperti dalam tangan anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu setahun yang telah mereka lewati, mereka jalani Tuhan. Kasih setia-Mu selalu menyertai mereka Tuhan, dan kemurahan-Mu selalu melimpah dalam hidup mereka Bapa. Suka dan duka mereka alami Tuhan, sehat sakit mereka alami, semua segala sesuatu musim hidup mereka jalani Tuhan. Dan terima kasih Tuhan sudah menolong mereka sampai hari ini. Bahkan pertumbuhan rohani mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan yang tahu bagaimana Tuhan mereka bertumbuh, bagaimana pengenalan mereka akan Engkau yang semakin bertambah-tambah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tambahkan kesetiaan yang daripada-Mu Tuhan, tambahkan kekuatan hikmat urapan-Mu dalam pribadi lepas pribadi, baik Tuhan Ibu Armawati sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai Bapa di surga seorang ibu, bagi anak seorang Bapa di surga juga pelayan di tempat ini Tuhan. Engkau yang menolong kehidupannya secara pribadi Bapa di surga. Pergumulannya setahun ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi Tuhan kerinduannya, rencana-rencananya, Tuhan mendahului, Tuhan yang menunjukkan jalan-Mu yang terbaik ya Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, sumber kesembuhan Tuhan. Sehatkan jantungnya selalu di dalam nama Yesus Tuhan. Gantikan dengan yang baru yang dari surga di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan Tuhan kesehatan yang sempurna Tuhan. Biarlah ibu ini juga Tuhan, Engkau Tuhan membawa seisi keluarganya setia beribadah kepada Engkau ya Bapa. Baik suaminya, baik anak-anaknya Tuhan, boleh setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tambahkan ya Tuhan imannya kepadamu Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Dan tambahkanlah berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan ibu ya Tuhan Yesus ya Bapa di surga Armawati Tuhan. Biar Tuhan semakin menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa di surga. Hamba akan tumpangkan tangan, sucikan tangan hamba-Mu. Turunkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat kehormatan, kemuliaan, berkat ya Bapa di surga yang bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah Tuhan, urapan Allah, hikmat dan berkat-berkat jasmani ya Tuhan yang menghidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kebajikan dan kemurahan Allah nantiasa melimpah dan menyertai sepanjang tahun ke depan di dalam nama Yesus Tuhan. Penyertaan Allah sempurna, perlindungan Allah, kekuatan Allah dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati berhormati Bapa. Kami juga berdoa Desriana Tuhan, Kau tolong Bapa di surga dalam masa mudanya Tuhan. Kau berkati masa mudanya, pergaulannya Tuhan. Kami serahkan hidupnya Tuhan, masa muda dalam tangan-Mu. Kau tahu hatinya, Kau tahu kehidupannya, Kau tahu jalan hidupnya Tuhan, yang campur tangan segala rencananya, studinya, pekerjaannya, bahkan ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan semuanya kehidupan pribadinya dalam tangan anugerah kasih. Pimpin sertai ke dalam rancangan-rancangan-Mu yang sempurna, rencana-rencana-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, rencana-Mu yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Tambahkan takut akan Allah, kesetiaan dalam melayani Engkau Tuhan. Tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun kerinduannya Tuhan, di tahun ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Campur tangan Tuhan, menolong ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan daripada Engkau, menyertai dan berkat-berkat Tuhan turunkan. Tuhan Yesus turunkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat kehormatan, kemuliaan, berkat iman ya Tuhan, pengarahan Allah yang semakin bertambah-tambah Tuhan. Kekuatan, keberhasilan, kesuksesan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Allah Tuhan, tambahkan Tuhan dalam kehidupan setahun ke depan dalam nama Tuhan. Kau berkati Desriana Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa firman si hombing ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat ya Tuhan penyertaan-Mu setahun yang sudah dilewatinya Tuhan. Kau berkati dia dimanapun dia berada Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Doa-doa kami terus menyertainya Tuhan. Biarlah Engkau berikan pertumbuhan dalam anak-anak Engkau ya Tuhan. Semakin dewasa secara jasmani juga semakin dewasa secara rohani. Menalakan Allah Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan pekerjaannya, masa depannya, rencana-rencananya. Tuhan tolong Tuhan, campur tangan, jaga lindung dari segala yang jahat. Berikan keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaannya. Dan biarlah Tuhan dengan kesuksesan pekerjaan ada, dia juga boleh mengingat Engkau. Dan terus hidup Tuhan mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami serahkan hidupnya dalam tangan-Mu, masa mudanya, segala rencana dalam tangan
tangan Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, dia Tuhan curahkan dalam kehidupan. Berkat takut akan Allah, berkat hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan daripada Engkau Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan Tuhan keberhasilan, bahkan juga Tuhan kebajikan dan kemurahan senantiasa berlaku dalam kehidupannya. Penyertaan Allah sempurna atas kehidupan firman Xiaomi Tuhan. Berkati dia Tuhan, dan campur tangan selalu Tuhan di dalam apapun yang dikerjakannya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, segala pergumulan-pergumulan mereka, persoalan-persoalan mereka yang mereka bawa kepada Tuhan. Mereka telah mempersembahkan syukur mereka, mereka telah memberikan puji-pujian kepadamu, mereka telah membawa diri mereka, dan mereka telah memberkati Engkau. Tiba saatnya Engkau berkati mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati pekerjaan usaha anak-Mu, berkati studi mereka Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi segala apapun yang kami kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan keberhasilan, dan Tuhan menolong pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan tambahkan dia Bapa di sorga. Bahkan Tuhan campur tangan agar kami dapat ia Tuhan membeli dan membangunnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Allah-Ku akan mengerjakan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah bagi seluruh sidang jemaat, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas seluruh sidang jemaat di masa-masa pancaroba ini Tuhan. Segala apapun Tuhan tidak dapat ia Tuhan menyentuh tubuh kami tanpa seizin Engkau. Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami juga berdoa keluarga kami yang belum diselamatkan. Jamah hati mereka, selamatkan mereka, buka hati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami keselamatan, dan biarlah mereka boleh mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat dari dalam hidup mereka Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Nuriana Tuhan, keluarga Tuhan Bapak Budi ya Tuhan Yesus, Flora dan juga ya Tuhan Yesus Lukas Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan atas kehilangan yang tak ya terjadi Tuhan. Tapi kami percaya penghiburan yang sempurna Tuhan kerjakan Bapa bagi keluarga ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan, memberikan penghiburan Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan panjang minggu yang mereka kelewati ini Tuhan, nyatakan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kami doakan juga terus lingkungan kami, kiri kanan depan belakang. Kami berkati dalam nama Yesus Tuhan. Curahkan ya Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan, roh pengenalan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami boleh tuai dari tempat ini jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Engkau, jiwa-jiwa yang Engkau panggil mendekat, yang Engkau nyatakan pribadi-Mu Tuhan lewat berbagai macam cara Tuhan. Yang Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bangsa negara kami yang kami kasih, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kami serahkan ya Tuhan menteri-menteri, kami serahkan ya Tuhan juga Tuhan lembaga-lembaga negara Tuhan, bagaimana dia di era Tuhan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan sampai Tuhan Yesus daripada ya Tuhan RW di mana kami tinggal, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil. Memerintah Tuhan Yesus dengan ya Bapa di sorga. Ya Tuhan semangat persatuan dan kesatuan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan segala usaha-usaha memecah belah ya Tuhan bangsa kami dari ya Tuhan pihak-pihak tertentu, golongan-golongan tertentu kami patancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas negara bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan menolong ya Bapa di sorga untuk seluruh ya Tuhan rakyat Indonesia boleh menjalani kehidupan mereka masing pribadi lepas pribadi, bahkan perekonomian boleh berjalan dengan baik semuanya Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini Tuhan, segala apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur. Teringat buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami peperangan, yang sedang mengalami kesulitan, ya Tuhan Yesus Tuhan tolong, khususnya buat di negara ya Tuhan Yesus Ukraina, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan campur banyak korban yang terjadi. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau yang berkuasa atas ya Tuhan manusia, Engkau yang dapat menggagalkan rancangan-rancangan manusia, bahkan orang-orang kuat sekalipun Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Hiburkan mereka yang kehilangan, korban-korban yang ada, hiburkan mereka Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, selamatkan, nyatakan kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Kuatkan iman mereka Bapa di sorga, khususnya buat mereka yang ada di gereja ya Tuhan Masehi Advent hari ke-7, banyak jemaat-jemaat di sana Tuhan. Jaga lindungi mereka Bapa, pagari mereka hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkaulah yang berjaga-jaga, Engkaulah yang melindungi Bapa. Engkau ya Tuhan yang meniadakan panah-panah, busur panah, Engkau yang menentukan benteng-benteng, bahkan juga kereta-kereta. Engkau yang membuat, Engkaulah sumber kemenangan, Engkaulah sumber kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong mereka yang tertindas Tuhan, Engkaulah yang menjadi pembela mereka Bapa.
Kami serahkan negara-negara sekeliling yang ada, bahkan PBB dalam segala halnya. Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau dapat pakai setiap lembaga-lembaga manusia untuk dapat memberikan kedamaian. Tetapi Engkau sendirilah sumber kedamaian itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami, anak-anak kami sekolah minggu sebentar sore, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik kelas kecil kelas besar. Tuhan beracara, Tuhan campur tangan, biarlah mereka boleh bertumbuh dan juga bersuka cita di dalam beribadah kepada Engkau dan mengenal Engkau sejak masih kecil Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berobat jemaat-jemaat-Mu yang lemah, jemaat-jemaat-Mu yang malah sakit penyakit Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang malas juga Tuhan tahu keberadaan hati mereka. Condongkan hati mereka kepadamu Tuhan. Tolong Bapak di surga yang masih dalam keadaan kelemahan-kelemahan tubuh, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguatkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tolong Bapak, pertemukan kami Tuhan di jam-jam ibadah yang telah dijadwalkan sepanjang sepekan ini untuk kami berbuat bakti kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau yang dapat lakukan lebih daripada kami doakan dan kami pikirkan. Bagimulah segala pujian. Dalam Yesus sudah berdoa dan ucap. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kemenangan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan penghiburan penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus tinggal terus menyertai kita siang hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang di awan-awan yang permai menjemput kita semua mempelai Kristus yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Itu sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.